Saya ingin menyampaikan hal-hal penting dari film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi bercerita tentang perjuangan 10 anak di Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong. Sebuah sekolah sederhana yang hampir ditutup karena kekurangan murid. Guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harpan, tetap berjuang mendidik mereka meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Di antara murid-muridnya ada Ikal, Mahar yang kreatif, dan Lintang yang jenius. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang miskin, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan sosial dengan anak-anak dari sekolah yang lebih kaya. Namun, mereka tetap semangat belajar dan memiliki impian besar. Lintang menjadi salah satu tokoh paling inspiratif karena kecerdasannya yang luar biasa. Namun mimpinya harus terhenti saat ia terpaksa berhenti sekolah demi membantu keluarganya. Hal-hal penting yang dapat kita ambil dari film Laskar Pelangi, yang pertama, nilai pendidikan dan perjuangan. Film ini menyoroti betapa pentingnya pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Para tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Mahar menunjukkan semangat belajar yang tinggi meskipun memiliki keterbatasan fasilitas dan ekonomi. Yang kedua, peran guru yang menginspirasi. Bu Muslimah dan Pak Harpan adalah guru yang berdedikasi untuk mengajar di sekolah sederhana SD Muhammadiyah Gantong. Mereka rela berjuang tanpa mengharapkan imbalan besar, hanya demi melihat anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, persahabatan dan kerjasama. Laskar Pelangi adalah sebutan untuk 10 murid yang saling mendukung dan menghadapi berbagai tantangan bersama. Film ini menunjukkan bagaimana persahabatan dapat memberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, semangat meraih mimpi. Salah satu pesan utama film ini adalah bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian. Tokoh Lintang, meskipun berasal dari keluarga miskin, namun ia memiliki kecerdasan luar biasa dan impian yang besar. Sekian, terima kasih. Film Laskar Pelangi memiliki kaitan yang erat dengan peran guru sebagai agen perubahan, terutama dalam konteks pendidikan di daerah yang penuh tantangan. Film ini menggambarkan bagaimana seorang guru dapat menginspirasi, memberdayakan, dan mengubah kehidupan siswa serta komunitas sekolah. Kaitan film Laskar Pelangi dengan guru sebagai agen perubahan dapat kita lihat sebagai berikut. Pertama, memberikan pendidikan yang bermakna. Bu Muslimah sebagai tokoh guru dalam film ini menunjukkan bahwa seorang guru tidak hanya mengajar akademik, tetapi juga menginspirasi dan membentuk karakter siswa. Dua, menghadapi tantangan dengan semangat dan kreativitas. Meskipun kondisi sekolah miskin dan minim sumber daya, namun guru bisa menjadi agen perubahan dengan kreativitas dan ketekunan, bukan hanya dengan fasilitas yang lengkap. Seperti yang dilakukan Bu Muslimah kepada anak-anak SD di Muhammadiyah Belitung, ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membangun mentalitas pantang menyerah dan optimisme di dalam diri siswa, menciptakan perubahan di masyarakat. Laskar Pelangi menunjukkan bahwa pendidikan dapat mengangkat derajat seseorang dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. Akhir, yang kelima ialah menanamkan nilai-nilai sosial dan moral. Guru dalam film ini tidak hanya mengajarkan akademik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kerja keras, persahabatan, dan kejujuran. Akhir kata, film Laskar Pelangi menunjukkan bahwa guru yang berdedikasi, bersemangat, memiliki kebenaran tinggi dapat menjadi agen perubahan dalam pendidikan. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan, guru tetap bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuka jalan bagi siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya John Cestra Putra Masih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari SD Negeri 060834 Medan Betisa tentang keterkaitan antara film Laskar Pelangi dengan pembelajaran sosial emosional. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mendapatkan hasil bahwa film Laskar Pelangi memiliki banyak nilai yang selaras dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Itu dikarenakan film Laskar Pelangi ini kisahnya penuh dengan perjuangan, persahabatan, dan pembelajaran hidup. Kami pun mengelompokkan
pembelajaran sosial emosional yang terdapat dalam film Laskar Pelangi sebanyak 5 aspek pembelajaran sosial emosional, antara lain yaitu yang pertama itu kesadaran diri atau self-awareness. Bisa kita saksikan bersama bahwa di dalam film tersebut terdapat tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, yang mana mereka ini menunjukkan kesadaran tentang impian dan potensi mereka meskipun mereka berasal dari keluarga yang sederhana. Implementasinya dalam pembelajaran kita bisa mempraktikkan kepada siswa untuk menulis tentang impian pribadi mereka dan bagaimana mereka menyadari kekuatan atau kelemahan diri mereka sendiri. Aspek yang kedua yaitu pengelolaan diri atau self-management. Dapat kita saksikan bersama setelah kita menonton film Laskar Pelangi bahwa pemeran Lintang pada film tersebut memiliki jiwa yang tetap semangat menempuh perjalanan jauh setiap hari ke sekolah meskipun jauh dan juga dia harus jalan kaki, namun dia menunjukkan pengelolaan emosi, ketekunan, dan motivasi diri untuk tetap bersekolah. Dalam pembelajaran kita bisa mempraktekkan kepada siswa supaya mereka membuat diary entry dalam bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan. Yang ketiga yaitu kesadaran sosial atau social awareness. Bisa kita saksikan dalam film tersebut bahwa persahabatan dalam kelompok Laskar Pelangi menunjukkan rasa empati, toleransi, dan menghargai perbedaan. Seperti tokoh-tokoh pemerannya yang seperti Mahar yang kreatif, Lintang yang cerdas, dan Ikal yang penuh rasa ingin tahu. Mereka saling menghormati, mereka juga saling menghargai apa yang menjadi kekurangan daripada teman mereka. Mereka tidak saling mengejek, tapi mereka memberikan support kepada teman. Dalam proses pembelajaran kita bisa mempraktikkan kepada siswa untuk melakukan kegiatan diskusi kelompok tentang bagaimana memahami perasaan teman. Dalam bahasa Inggris, how would you feel if? Kita juga bisa mempraktikkannya dalam berbagai mata pelajaran lain. Aspek yang keempat yaitu keterampilan berelasi atau relationship skills. Dapat kita saksikan pada film tersebut bahwa anak-anak pemeran dalam Laskar Pelangi saling mendukung dalam setiap situasi, seperti saat adanya kegiatan lomba karnaval yang dipimpin oleh Mahar. Dalam proses pembelajaran kita bisa mempraktikkan kegiatan melaksanakan role play tentang bagaimana kerjasama dan koordinasi yang baik antar siswa. Aspek yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada film tersebut ditunjukkan atau dipertontonkan kepada kita bahwa Ikal memilih untuk terus belajar meskipun banyak tantangan yang menunjukkan Ikal memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijak. Dia tidak menyerah, tapi dia terus melawan ataupun menghadapi tantangan tersebut untuk menggapai impian atau cita-citanya. Nah, dalam pembelajaran kita bisa mempraktikkan kegiatan diskusi tentang bagaimana membuat keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau what would you do if. Pada akhirnya kelompok kami membuat sebuah kesimpulan dari film yang telah kita tonton tentang Laskar Pelangi dan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, bahwa film ini bisa dijadikan media pembelajaran untuk memperkuat nilai sosial emosional siswa dengan menggunakan beragam metode pembelajaran seperti diskusi, role play, dan tulisan reflektif. Demikian saja hasil review yang bisa saya presentasikan dari hasil diskusi kelompok kami tentang kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan film Laskar Pelangi. Saya ucapkan terima kasih.
Salam dan bahagia Bapak Ibu dan Bunda. Perkenalkan, saya Rana Salsabila Nasution akan menjelaskan tentang hal penting apa yang bisa diambil dari film Sekolah Rimba. Yang pertama yaitu pendidikan hak semua orang. Film ini menceritakan tentang pentingnya pendidikan meskipun hidup di daerah yang terpencil. Pendidikan dapat menciptakan wawasan yang baru untuk kelangsungan hidup ke depannya. Kedua, tentang menghormati kearifan lokal. Pada dasarnya Butet seperti guru pada umumnya, hanya saja karena ia mengajar di daerah terpencil, ia harus beradaptasi dengan lingkungan tempat mengajarnya. Ketiga, film ini bercerita tentang perjuangan dan dedikasi guru. Banyak hal yang menjadi tantangan, namun dengan ketekunan dan pendekatan yang tepat, pendidikan bisa tetap diberikan. Adapun pertentangan konflik antara tradisi dan modernisasi yang diceritakan pada film tersebut, yang mana orang-orang yang mengikuti tradisi menyebut siapapun yang memegang pena disebut sebagai bencana. Karena ketika seseorang sudah terlalu banyak tahu, ia akan melupakan tempat ia dilahirkan. Padahal pendidikan adalah cara setiap orang untuk mengerti nilai dirinya dalam kehidupan. Kaitan film Sekolah Rimba dengan guru sebagai agen perubahan. Film Sekolah Rimba diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan perjuangan Butet Manurung dalam mendirikan Sekolah Rimba pada tahun 2003 di Jambi. Nama Sekolah Rimba sendiri berasal dari istilah dalam dialek Melayu yang sering digunakan oleh masyarakat Rimba yang berarti belajar. Dengan demikian, Sekolah Rimba dapat diartikan sebagai tempat belajar bagi komunitas Rimba. Awalnya, upaya Butet untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Rimba mendapat penolakan keras. Mereka menganggap pendidikan sebagai ancaman yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Pada saat itu, banyak dari mereka yang belum bisa membaca dan menulis, sehingga sering menjadi korban penipuan, terutama dalam perjanjian yang menyebabkan tanah mereka dirampas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mereka masih tertinggal dalam bidang pendidikan. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat Butet untuk terus berjuang. Ia tetap optimis dan berusaha meyakinkan masyarakat Rimba akan pentingnya pendidikan. Langkah awal yang diambilnya adalah menyesuaikan diri dengan cara hidup mereka, seperti mengikuti cara berpakaian dan pola makan mereka. Butet juga berupaya menanamkan nilai-nilai positif serta mengembangkan kecerdasan emosional mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kini, masyarakat Rimba atau suku anak dalam sudah mengalami perubahan signifikan. Mereka telah mampu berpartisipasi dalam kegiatan jual beli dan tidak lagi mudah tertipu dalam urusan perjanjian tertulis. Pengabdian yang dilakukan Butet membawa dampak besar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kini lebih memahami pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada pun beberapa poin penting mengenai kaitan film Sekolah Rimba dengan guru sebagai agen perubahan, yakni yang pertama, memberikan akses pendidikan bagi yang terpinggirkan. Kedua, membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan. Kemudian ketiga, mengadaptasi metode pembelajaran dengan kondisi sosial dan budaya. Keempat, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri masyarakat. Kemudian yang terakhir, menanamkan nilai dan kecerdasan emosional. Kesimpulannya, film Sekolah Rimba memiliki kaitan yang erat dengan peran guru sebagai agen perubahan karena menggambarkan bagaimana pendidikan dapat mengubah kehidupan suatu komunitas. Dalam film ini, Butet Manurung berperan layaknya seorang guru yang tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis kepada masyarakat Rimba, tetapi juga membawa perubahan sosial yang signifikan bagi mereka. Film Sekolah Rimba menggambarkan bahwa seorang guru bukan hanya sekedar pengajar di dalam kelas, tetapi juga memiliki peran penting dalam membawa perubahan bagi individu maupun masyarakat. Dengan dedikasi, kreativitas, dan pendekatan yang tepat,
seorang guru dapat membantu mengubah kehidupan seseorang dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Kaitan film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Film Sekolah Rimba bercerita tentang Butet Manurung, seorang guru yang mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak suku Rimba di pedalaman Jambi. Ia menghadapi banyak tantangan seperti budaya yang berbeda, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pendidikan, dan tekanan dari pihak luar yang ingin mengambil keuntungan dari hutan tempat suku Rimba tinggal. Cerita ini sangat berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, yaitu cara belajar yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga mengajarkan anak-anak untuk memahami diri sendiri, berempati, dan mengambil keputusan dengan bijak. Berikut adalah beberapa pelajaran sosial dan emosional yang bisa diambil dari film ini. Satu, mengenal diri sendiri. Butet memahami bahwa tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi juga belajar dari suku Rimba. Ia menyadari bahwa cara mengajarnya harus disesuaikan dengan budaya mereka, bukan dipaksakan seperti sekolah biasa. Begitu juga anak-anak suku Rimba. Awalnya, mereka tidak yakin apakah pendidikan itu penting. Tetapi setelah belajar membaca, mereka mulai menyadari bahwa ilmu bisa membantu mereka bertahan dalam kehidupan, misalnya agar tidak mudah ditipu oleh orang luar. 2. Mengendalikan emosi dan menghadapi tantangan. Mengajar di hutan bukan hal mudah. Butet sering merasa frustasi karena mendapat penolakan. Tapi ia belajar untuk bersabar, mendekati masyarakat dengan cara yang lebih lembut, dan mencari cara agar mereka bisa menerima pendidikan. Anak-anak suku Rimba juga mengalami kesulitan. Mereka harus melawan rasa takut dan keraguan untuk belajar hal baru. Namun, dengan dukungan Butet, mereka bisa melewati itu semua. 3. Belajar memahami dan menghargai orang lain. Butet tidak hanya mengajar, tetapi juga mencoba memahami adat dan kebiasaan suku Rimba. Ia tidak memaksa mereka berubah, melainkan menyesuaikan pendidikan agar tetap selaras dengan kehidupan mereka. Sebaliknya, anak-anak suku Rimba juga mulai memahami bahwa ilmu yang mereka pelajari bisa membantu mereka menjaga hutan dan hak-hak mereka. Mereka belajar bahwa pendidikan bukanlah ancaman, melainkan alat untuk mempertahankan kehidupan mereka. 4. Menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Butet membangun hubungan baik dengan masyarakat Rimba. Ia tidak datang sebagai orang luar yang menggurui, tetapi sebagai teman yang peduli dengan masa depan mereka. Anak-anak Rimba juga belajar bekerja sama dan saling membantu dalam belajar. Mereka mulai percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih kuat jika bersama-sama menghadapi tantangan. 5. Membuat keputusan yang baik untuk masa depan. Pada akhirnya, Butet dan anak-anak suku Rimba dihadapkan pada berbagai pilihan sulit. Apakah mereka harus menyerah karena tekanan dari luar, atau tetap berjuang untuk pendidikan mereka? Mereka akhirnya memilih untuk terus belajar dan menggunakan ilmu untuk melindungi hutan dan kehidupan mereka dari pihak-pihak yang ingin merusak lingkungan mereka. Kesimpulan, film Sekolah Rimba mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar, membaca dan menulis, tetapi juga tentang memahami diri sendiri, menghargai orang lain, dan membuat keputusan yang baik. Pendidikan yang baik harus menghormati budaya dan kebutuhan masyarakat yang diajar, bukan hanya mengikuti aturan sekolah biasa. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa dengan empati, kesabaran, dan kerjasama, pendidikan bisa menjadi alat untuk perubahan yang lebih baik.